Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara umum, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak pernah beliau memberikan pengecualian yang dengannya dapat kita pahami bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Sebab kalau ada bid'ah hasanah, mana qawaid dan dawabitnya untuk kita tetapkan sesuatu perbuatan itu masuk ke dalam bid'ah hasanah. Adapun yang dikatakan oleh Umar bin Khattab bukanlah bid'ah secara syar'iyyah, tapi bid'ah secara lugawiyyah. Jadi kita harus bisa memahami, karena bid'ah itu bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Orang Arab sering mengucapkan lafaz bid'ah. Harus didudukkan apakah ucapan bid'ah itu bid'ah syar'iyyah atau lugawiyyah. Secara lugah, lampu, pengeras suara dan lain-lain bid'ah secara lugah, bukan secara syar'iyyah. Jadi harus kita pahami dengan baik. Perkataan Umar adalah bid'ah secara lugawiyyah. Karena apa yang ditambah dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Rasulullah SAW salat di masjid, Rasulullah SAW salat berjamaah. Telah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Umar tidak membuat yang baru. Adapun tadi dibawakan bahwa Umar memerintahkan salat 20 rakaat, langsung dari Umar itu tidak ada perkataan yang seperti itu. Tapi ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta bahwa pada zaman Umar bin Khattab manusia salat 20 rakaat. Setelah membawakan ini, maka Imam Malik membawakan riwayat yang lain di mana Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia salat 11 rakaat. Kata ulama secara isnad, maka riwayat yang pertama dhaif, terputus sanadnya. Jadi kita harus bahas Pak secara ilmiah. Tentu tidak cukup waktu di sini untuk membahasnya. Dengan ilmu, dengan bukti pembuktian ilmiah. Semuanya harus ada pembuktian ilmiah. Sebab mengucapkan sesuatu, membantah sesuatu, hal yang sangat mudah sekali, siapapun bisa melakukannya. Anak kita pun bisa melakukannya untuk sekedar membantah. Tapi pembuktian ilmiah, kita harus punya pembuktian ilmiah secara ilmu dan diuji. Dan itu perlu majelis khusus per masalah yang akan kita bahas. Persoalan bid'ah hasanah merupakan salah satu pembahasan yang paling sering diperdebatkan dalam dunia Islam, teman-teman. Perdebatan ini bukan hal yang baru muncul pada zaman sekarang, tetapi sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, teman-teman. Sebagian ulama menerima pembagian bid'ah itu menjadi beberapa jenis, sedangkan sebagian ulama yang lain itu menolak pembagian bid'ah tersebut dan berpendapat bahwa semua bentuk bid'ah dalam ibadah adalah tercela dan sesat. Dari sudut pandang manhaj salaf, teman-teman, agama Islam itu telah sempurna sejak Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
Nah, ayat ini teman-teman itu dipahami sebagai penegasan bahwa seluruh bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu teman-teman, tidak ada ruang untuk menciptakan bentuk ibadah yang baru meskipun itu dianggap baik oleh akal manusia. Rasulullah SAW juga berulang kali mengingatkan umatnya, sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Para ulama salafi dalam memahami hadis tersebut sesuai dengan makna lahiriahnya. Kata setiap itu dianggap mencakup seluruh bentuk bid'ah dalam urusan ibadah tanpa pengecualian teman-teman. Mereka berpendapat bahwa apabila ada bid'ah yang baik, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskannya kepada kita, yaitu umatnya. Di sisi yang lain teman-teman, sebagian ulama Asy'ari dan Syafi'iyah itu memahami bahwa bid'ah itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kaidah fikih dan maslahatnya. Mereka mengutip ucapan Umar bin Khattab ketika mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih berjamaah. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Menurut ulama salafi teman-teman, ucapan Umar bin Khattab tersebut bukan menunjukkan adanya bid'ah syariat yang baik, tetapi bid'ah secara bahasa, karena sholat tarawih berjamaah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau tinggalkan karena khawatir diwajibkan kepada umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kekhawatiran itu hilang sehingga Umar hanya menghidupkan kembali sunnah yang pernah ada. Perbedaan cara memahami dalil inilah yang akhirnya melahirkan konsep bid'ah hasanah di sebagian kalangan teman-teman. Menurut kritik dari perspektif salafi, konsep bid'ah hasanah itu berpotensi kepada membuka pintu bagi munculnya berbagai ritual yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW maupun para sahabatnya. Ketika satu amalan itu dianggap baik hanya karena membawakan manfaat atau telah menjadi tradisi masyarakat, maka akan sulit menentukan batas antara sunnah dan inovasi di dalam ibadah teman-teman. Dalam sejarah Islam, banyak praktik yang awalnya itu dianggap sebagai tradisi yang baik kemudian berkembang menjadi ritual yang diyakini memiliki keutamaan agama tanpa dalil yang jelas. Semisal perayaan-perayaan tertentu, bacaan-bacaan yang khusus yang ditentukan jumlah dan waktunya tanpa dalil, atau bentuk zikir berjamaah yang dianggap memiliki tata cara yang khusus. Nah, ulama salafi itu berpendapat bahwa ibadah adalah perkara tauqifiyah teman-teman, yaitu harus berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan perasaan itu baik, kebiasaan masyarakat, ataupun pendapat mayoritas manusia. Mereka juga menjelaskan bahwa Islam tidak melarang inovasi dalam urusan dunia. Penggunaan mikrofon di masjid, aplikasi Al-Quran di telepon genggam, kendaraan untuk haji, pembangunan universitas Islam, pencetakan mushaf, dan berbagai sarana dakwah modern bukan termasuk bid'ah di dalam syariat, karena semuanya itu hanyalah alat untuk menjalankan ajaran yang sudah ada teman-teman. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah ketika bentuk ibadah yang baru itu dibuat lalu diyakini memiliki nilai keutamaan agama tanpa dalil yang sahih. Oleh sebab itu teman-teman, menurut pendekatan salafi, menjaga kemurnian sunnah adalah bentuk kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ukuran benar atau salahnya bukanlah banyak orang yang mengamalkannya ataupun lamanya suatu tradisi tersebut berlangsung, tetapi sejauh mana amalan tersebut itu memiliki dasar dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sahih dan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Karena itu, perdebatan tentang bid'ah hasanah pada hakikatnya teman-teman adalah perbedaan metodologi dalam memahami dalil. Sebagian ulama itu menerima pembagian bid'ah berdasarkan maslahat,
Sementara ulama salafi itu memilih berpegang kepada pemahaman bahwa seluruh ibadah itu harus memiliki landasan yang khusus dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, kalau semua yang dianggap baik itu disebut bid'ah hasanah, lalu di mana batasnya teman-teman? Menurut manhaj salaf, agama Islam itu telah sempurna dan Rasulullah telah menjelaskan seluruh bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah tidak boleh ditambah ataupun dikurangi berdasarkan akal, tradisi ataupun penilaian manusia. Konsep bid'ah hasanah teman-teman itu dipandang bermasalah karena dapat membuka kepada pintu munculnya berbagai amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maupun para sahabat. Sesuatu yang dianggap baik oleh manusia belum tentu itu dianggap baik di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak memiliki landasan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip yang dipegang adalah sederhana teman-teman. Dalam urusan ibadah yang benar bukan yang paling banyak itu dilakukan atau yang sudah menjadi sebuah tradisi, tetapi yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan generasi salaf. Setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i dan lainnya dengan riwayat yang dinilai sahih oleh sejumlah ulama. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.